Jika dipikir-pikir, iya juga sih seharusnya Persib Bandung bisa lolos dengan mudah dari grup di ACL 2 sekarang. Karena lawan-lawannya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi kok bisa Persib Bandung eleh wae. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola dari Sabang sampai Merauke. Kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelumnya seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duh, bobotoh satu acana hapunten pisan abdi 2 atau 3 hari ini tidak membuat konten karena memang ada kesibukan di dunia nyata gitu ya, sehingga saya harus berhenti sejenak bikin konten tentang Persib Bandung, tapi insya Allah info Persib mah teka tinggalin lah bobotoh. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke kenapa Persib bisa elehan di ACL 2, belum stabil di Liga, padahal pemain alalus gitu kan. Sebelum itu mungkin ada informasi, beberapa informasi yang dimana denda, Persib udah kena denda kan, udah kena sanksi, mungkin bobotoh itu udah tahu juga gitu kan. Dan kabarnya laga melawan Persebaya ini akan dilaksanakan di GBLA. Kabarnya ya, kalau kita lihat dari website di PT LIB, lokasinya itu di GBLA, sementara kita nanti untuk ACL 2 masih di Sijalak Harupat. Jika dilihat dari berbagai keadaan, sebenarnya kan saya juga udah sempat bahas dulu kalau manajemen Persib Bandung itu sebenarnya menargetkan GBLA udah bisa dipakai oleh Persib Bandung di bulan September dan sekarang udah Oktober. Jadi sepertinya kemungkinan udah bisa dipakai lah untuk saat ini. Ditambah juga Sijalak Harupat memang ada sedikit ya kerusakan atas kerusuhan yang terjadi antara apa ya, antara oknum bobotoh dengan pihak pengamanan gitu kan setelah laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Jadi dialihkan dulu ke GBLA, mungkin saja bisa seperti itu. Tapi kita tunggu aja update resminya, karena setahu saya bobotoh belum ada update resminya juga dari pihak manajemen apakah Persib akan udah bisa bermain di Gelora Bandung Lautan Api atau juga tidak, dan kita belum tahu. Kalau seandainya udah ada update-nya, tapi saya mungkin belum tahu, mungkin bobotoh boleh speak up di kolom komentar agar bobotoh yang lain juga bisa saling mengetahui lah atas informasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke Persib Bandung. Bobotoh lamun di emutan sebenarnya di 3 pertandingan Persib sekarang, 3 baru 2 pertandingan sekarang, Pot FC dan juga Zhejiang itu adalah salah satu tim yang paling difavoritkan akan lolos ke 16 besar di ACL 2. Zhejiang dan Pot FC khususnya ya. Jadi Persib dan juga yang dari Singapura saya ngedadak lupa. Intinya yang perwakilan Singapura adalah yang paling lemah, dan paling lemahnya adalah Persib Bandung. Tapi ternyata setelah kita melihat bagaimana permainan Zhejiang, kita permainan dari Pot FC saat melawan Persib kemarin, ya memang Persib kalah. Tapi dari segi permainan sebenarnya tidak bagus-bagus amat. Dan kalau seandainya Persib Bandung sehebat yang dulu, sehebat yang musim kemarin, saya yakini Persib akan sangat mudah untuk bisa lolos ke 16 besar. Saya yakini itu. Ada beberapa faktor kalau menurut saya kenapa Persib pada akhirnya merasakan 2 kekalahan di ACL 2 ini. Yang pertama karena memang Persib kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Permainan Persib ya khususnya maksud saya sedang tidak baik-baik saja. Di Liga kita memang ada di salah satu papan atas lah ya, bisa dibilang cukup bagus dibandingkan klub-klub yang lain. Tapi kalau kita berkacanya dari bagaimana performa Persib Bandung di musim kemarin, jelas ini bukan permainan terbaik dari Persib Bandung gitu kan. Karena ada beberapa hal. Yang pertama masih transisi pemain yang harus kita akui, hanya kehilangan 2 pemain, seorang Stefano Beltram dan juga Alberto saja, membuat Persib Bandung begitu gitu kan mainnya terus siga baheula deui gitu kan, walaupun ada sekelas Tayon Delvino, Kocijan, Milson 5 pemain-pemain baru, ada juga Dimas Derajat, tapi kita harus akui nyetelna ritme permainannya, kehebatannya dan juga kerjasamanya belum seapik musim kemarin. Ditambah juga ada beberapa hal seperti David da Silva yang cedera gitu kan, tidak bisa bermain, yang harus kita akui hiji wae si botak Dadang da Silva itu akan membuat Persib menjadi
permainan bermasalah lah. Ini bahkan udah jauh di era Coach Robert Rene Albert udah kelihatan. Persib tanpa David da Silva hese diharapna. Ketika lini pertahanan bagus mainnya, lini tengah bagus mainnya, bola dialirkan ke depan bingung harus diolah seperti apa gitu kan. Itu permasalahan kedua gitu kan. Dan permasalahan-permasalahan itulah yang membuat Persib permainannya masih terombang-ambing dan terbawa ke Asia, ditambah juga jadwal yang padat yang harus kita akui, walaupun mungkin ada beberapa komentar kudu biasa we tuh mental main di skala internasional mah pasti kieu tinggali tim-tim luar negeri ya. Kalau dibandingkan dengan hal seperti itu bisa iya bisa enggak juga. Iyanya mungkin ya jadwalnya memang padat, kita harus akui, dan Persib harus nerima itu adalah salah satu konsekuensi. Bahkan ketika saya dulu kritik manajemen Persib harus nyari pemain yang benar-benar berkualitas karena pasti Persib akan membutuhkan rotasi besar-besaran agar pemain tetap prima untuk bisa menjalankan permainan yang maksimal, entah itu di Liga atau juga di AFC gitu kan. Pada akhirnya pemain-pemain yang diharapkan bisa menggantikan posisi pemain inti 11 pertama yang hilang karena akumulasi kartu atau juga karena cedera belum bisa menunjukkan kualitasnya. Contoh sederhananya ketika Nick nggak main atau Gustavo nggak main, Papa Victor tidak bisa memperlihatkan kualitasnya. Ketika David da Silva tidak bisa bermain, target man nomor 9 kita Dimas Derajat memang bagus tapi belum kalau harus sebanding dengan David da Silva, apalagi Milson 5. Bahkan Cio Alves pun anu terkenal mainnya siga urang itunya beberapatan alus pisan, ketika dia disimpan sebagai seorang target man tidak terlihat juga gitu bobotoh. Nah ini jadi satu hal permasalahan bagi Persib Bandung, dan mungkin Persib juga belum terbiasa nih para pemain Indonesia tuh memiliki jadwal yang padat seperti ini, apalagi sempat ada tragedi kemarin yang pasti itu pastilah sangat berpengaruh kepada mentalitas para pemain. Nah mudah-mudahan aja bobotoh salam dunia, sebenarnya kalau kita lihat ya Persib itu belum pernah bermain dengan komposisi terbaik di Liga 1 atau juga di ACL 2. Maksudnya dengan skuad yang lengkap, dengan ada misalkan Kevin di situ, Gustavo, Nick, Rejaldi atau Edo, Hen atau Kakang gitu kan, Markok, Dedi dan juga Tyron. Begitupun di depan Cio, David da Silva bisa dengan Dimas atau juga dengan Beckham. Yang benar-benar full tim itu belum. Dan mudah-mudahan aja sekarang mulai saat melawan Persebaya kita udah bisa melihat bagaimana Persib Bandung dengan komposisi terbaik. Mudah-mudahan juga David da Silva udah bisa langsung menunjukkan ngegas kalau dia punya kualitas, nggak butuh waktu lama lagi lah gitu untuk dia menemukan permainan terbaiknya setelah cedera. Dan kalau Persib udah dengan full tim dan juga bisa bermain seperti musim kemarin, saya yakini Persib Bandung bisa berbicara banyak dan lolos memaksimalkan 4 pertandingan terakhir di Asia ini agar bisa lolos ke 16 besar dan tentunya back-to-back juara dan tentunya terus main di Asia kembali untuk musim depan. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini. Pemanasan dulunya. Assalamualaikum.